semua, perkenalkan nama saya Kezeli Geraldine dari program studi S1 Akuntansi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai perspektif tidak setuju bahwa Kota Jakarta cukup berhasil dalam menangani kasus penyebaran COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kedua pasien tersebut merupakan warga Depok, Jawa Barat. Pengumuman kasus pertama COVID-19 itu disampaikan Bapak Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Sampai saat ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah, sebanyak 6.731 kasus, hingga pada hari Minggu 4 April 2021 kemarin. Total pengidap virus COVID-19 mencapai 1.534.255 orang, 1.375.877 orang yang diantaranya pulih, dan 41.669 orang meninggal dunia. Melihat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia per provinsi, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dari seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah 386.466 kasus positif. Jumlah ini merupakan hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 44.066 spesimen yang dilakukan dengan metode real-time polymerase chain reaction atau PCR dan tes cepat molekuler atau TCM. Faktor yang menjadi penyebab kasus positif COVID-19 di Jakarta terus meningkat karena Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat interaksi tertinggi di Indonesia. Banyak warga negara Indonesia yang melakukan aktivitas keluar masuk Jakarta beberapa waktu, termasuk untuk mereka yang beraktivitas dari luar negeri ingin ke dalam negeri. Lalu, Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat perdagangan, dan lain-lain. Sehingga jika interaksi tinggi, maka potensi kerumunan tinggi dan potensi penyebaran pun juga tinggi. Selain itu, ada beberapa faktor penyebab tingginya kasus positif COVID-19 di Jakarta. Yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan di Jakarta paling tinggi, artinya banyak kasus yang terdeteksi. Akan tetapi, positivity rate-nya 10% atau masih tinggi. Dengan demikian, bahwa jika diperiksa lebih banyak lagi, akan ketemu lebih banyak lagi. Yang kedua, pengawasan. Pengawasan isolasi mandiri terbilang lemah, sehingga tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah dinyatakan positif dan isolasi mandiri berpergian keluar rumah. Oleh sebab itu, perlu ada regulasi yang mengatur tentang teknis pelaksanaan isolasi mandiri. Pengawasan terhadap seseorang yang menjalani isolasi mandiri juga perlu diperketat. Faktor ketiga yang menyebabkan tingginya kasus positif di Jakarta adalah perilaku masyarakat. Saat ini, sudah banyak masyarakat yang mulai abai terhadap protokol kesehatan. Padahal, protokol itu melindungi diri dari penularan virus. Sampai saat ini, masih tingginya kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta menandai bahwa Kota Jakarta belum cukup berhasil dalam menangani penyebaran COVID-19. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat sudah seharusnya mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker yang sesuai dengan anjuran pemerintah, menjaga jarak, kurang lebih 2 meter, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan tetap di rumah saja untuk menekan angka pertumbuhan kasus positif COVID-19. Sekian presentasi mengenai perspektif saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Terima kasih.